Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Khairul Kanundasya dengan NIM 190510079, mahasiswa Universitas Malikus Saleh. Dengan video ini saya ingin memaparkan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Arif Rahman selaku dosen mata kuliah hukum jaminan. Baik, topik kali ini saya ingin membahas tentang jaminan perorangan. Jaminan perorangan adalah jaminan diberikan oleh pihak ketiga berupa kesanggupan untuk menjamin pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditor. Dasar hukum jaminan perorangan ada di dalam pasal 1820 sampai dengan 1850 KUH Perdata. Dalam KUH Perdata, jaminan perorangan dikenal dengan istilah penanggungan. Dalam pasal 1820 KUH Perdata yang menyatakan penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Tujuan jaminan perorangan yaitu memberikan jaminan kepada kreditur untuk dipenuhinya suatu prestasi atau utang oleh debitur yang melibatkan pihak ketiga sebagai penanggung. Kemudian bila yang memberikan jaminan adalah perorangan disebut personal guarantee atau jaminan pribadi. Bila yang memberikan jaminan adalah perusahaan disebut corporate guarantee atau jaminan perusahaan. Kemudian bila yang memberikan jaminan adalah bank disebut bank guarantee. Kemudian pada pasal 1831 KUH Perdata menyatakan penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya. Dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya. Terdapat beberapa hal yang menjadikan penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utang. Hal ini tercantum dalam ketentuan pasal 1832 KUH Perdata, diantaranya yaitu yang pertama, bila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual. Yang kedua, bila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur terutama secara tanggung-menanggung. Dalam hal itu, akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung-menanggung. Yang ketiga, jika debitur dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi. Yang keempat, jika debitur berada dalam keadaan pailit. Yang kelima, dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh hakim. Penanggung atau personal guarantor dapat dikenakan konsekuensi hukum lebih dari sekedar gugatan apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu dapat dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Selanjutnya disebut UU Kepailitan. Junto pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata. Kemudian pada pasal 24 UU Kepailitan menyatakan bahwa dengan adanya pernyataan pailit, maka debitur pailit kehilangan hak untuk menguasai kekayaannya yang dimaksudkan dalam bagian harta pailit. Kemudian apabila debitur dinyatakan pailit di mana utang tersebut dijamin oleh jaminan perorangan, maka berdasarkan ketentuan pada pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata, yaitu segala harta kekayaan penanggung baik yang berupa benda bergerak maupun benda-benda tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi jaminan atau agunan bagi perikatan yang dibuat dengan kreditor, sehingga harta penanggung juga masuk dalam harta pailit. Sebab jika tidak, maka perjanjian yang dibuat antara kreditor dan penjamin itu tidak ada artinya sama sekali. Ciri-ciri jaminan perseorangan. Yang pertama, mempunyai hubungan langsung dengan orang tertentu. Yang kedua, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu. Yang ketiga, seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan pelunasan hutang. Dan yang keempat, menimbulkan hak perseorangan yang mengandung atas kesamaan atau keseimbangan. Hak istimewa yang dimiliki penjamin. Yang pertama, ada hak untuk menuntut penjualan benda milik debitur lebih dahulu. Yang kedua, hak untuk membagi-bagi utang. Yang ketiga, hak untuk mengajukan eksepsi. Yang keempat,
Yang keempat, hak untuk membebaskan sebagai penanggung penjamin dikarenakan salahnya kreditur. Dan yang kelima, melakukan penjumpaan utang sebagaimana dimaksud pada pasal 1430 KUH Perdata. Yang keenam, atas permintaan penjamin, kreditur tidak diwajibkan menjual ataupun menyita harta debitur. Yang ketujuh, hak meminta pemecahan terhadap utang yang ditanggung secara bersama-sama. Berakhirnya jaminan perorangan. Di dalam pasal 1381 KUH Perdata ditentukan 10 cara berakhirnya perjanjian penanggungan utang. Yang pertama, pembayaran. Yang kedua, penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Yang ketiga, pembaharuan utang. Yang keempat, penjumpaan utang atau kompensasi. Yang kelima, pencampuran utang. Yang keenam, pembebasan utang. Yang ketujuh, musnahnya barang yang terutang. Yang kedelapan, kebatalan atau pembatalan. Yang kesembilan, berlakunya suatu syarat batal. Yang kesepuluh, lewatnya waktu. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.